Oke, yo, assalamualaikum. Ya, di video kali ini kita akan melanjutkan seri kita ya, yang ke berapa? Sekarang kita masuk dulu ke project kita, ke challenge. Jadi dokumen ke challenge. Kita lihat, kita udah di hari keempat ya. Sekarang kita buat di hari ke 5 ya, D5, dan kita masuk ke days 5 nya ya. Oke, ini saya masuk sama foldernya. Oke, jadi di video kali ini kita akan membuat aplikasi, kita akan membuat game sederhana lagi ya. Kan kalau yang awal itu kita buat game Tamagotchi pakai pakai Python, terus kedua kita menghitung luas, terus ketiga kita ketiga teh kalkulator ya. Kalkulator ini kalkulator itu, ini kalkulator sederhana, ini perhitungan matematika, terus yang ini perhitungan segitiga. Terus kemarin kita pakai bahasa C itu ngebuat bintang-bintang ya, dan sekarang kita akan ngebuat game Pikachu ya, game Pokemon. Jadi, dan sekarang kita kan pertama pakai si Python, kedua ketiga pakai C++, dan yang ketiga kita akan pakai bahasa Kotlin ya, jadi biar greget gitu. Oke, kita buat dulu yang pertama, kita namanya main.kt ya. Kalau Kotlin itu KT. Oke, jadi sama seperti ini bahasa compiler ya, Kotlin juga, dan juga ini bapak kemarin teh 30 ya. Oke, ya, dan juga ini lebih simpel daripada Java. Ini sebenarnya turunan dari Java ya. Nanti juga mungkin kita akan pakai Java. Kita lihat saja kondisinya ya. Oke, kita membuat, karena ini bahasa compiler, jadi kita akan ngebuat function main ya, kayak gini. Kemudian jadi si game ini itu kita bisa menambahkan Pokemon ya, terus yang di dalamnya itu kita pakai parameternya. Jadi yang dimasukin itu ada nama si Pokemonnya sama powernya gitu ya. Terus yang kedua, kita akan upgrade power, jadi kayak training gitu ya. Kita namanya upgrade power, itu kita tentu namanya itu ke nama si ininya, terus si power di sini power ya, begitu. Jadi nanti si powernya misalnya nambahnya 10 gitu ya, atau 100 gitu ya, jadi biar mantap ya. Oke, yang terakhir itu battle. Jadi nanti kan ada banyak si itunya ya, ada banyak Pokemonnya. Jadi battle itu kita membutuhkan dua parameter. Jadi ada Pokemon 1, atau saya singkat aja jadi Poke 1 ya. Kemudian yang kedua itu Poke 2. Oke, Poke 2 seperti itu. Terus kita, jadi kalau misalnya Poke-nya ada yang menang, nah yang kalah itu mana? Yang kalah itu kita remove, kita hapus si monsternya gitu ya. Look like this. Jadi pertama kita akan buat dulu si monster utamanya ya. Kita buat pakai var. Jadi kita simpan di variabel, ada Pokemons, karena ini plural ya. Pokemons kita buat pakai mutable ya, mutable map of ya. Bisa nggak? Mutable map O-nya itu gede ya. Oke. Mutable map of. Jadi di dalamnya itu ada dua ini ya. Karena ini map ya. Jadi map itu ada yang namanya value, ada yang namanya key, dan ada yang namanya value. Jadi si key-nya itu apa?
saya pakai string karena si key-nya saya pakai nama, terus si value-nya itu kan power ya, jadi kita pakai integer. Oke, gini ini pakai ini ya, bukan, nah kayak gini. Aduh, seperti itu, kita hapus kayak gini, kita pakai kurung kayak gini ya penulisannya. Jadi namanya kita Pikachu itu dalamnya itu ada powernya 100 ya. Kita pakai koma, terus yang kedua kita Bulbasaurus ya. Ini B nya biar enak ini saya nanti ke depannya. Jadi Bulbasaurus itu 100 juga. Terus yang terakhir itu kita pakai Pokemon Charmander ya. Charmander itu 100. Yang terakhir nggak usah pakai koma ya. Oke, itu jadi kita pengen tampilin dulu ya si monsternya. Jadi caranya itu kita tinggal gini aja. Kita pakai Pokemons ya. Cara ngeloopingnya itu pakai for each ya. For each. Oke, kita pakai kurung kawal kayak gitu, kita masukin dalamnya itu ada name sama power ya, yang mau di loopingnya pakai power, terus kita masukin ke print line, kita pakai print line kayak gitu, terus kita masukin nama si Pokemonnya, nama Pokemon titik 2, kita masukin si variabel yang ini nih, yang nama dolar nama, terus yang kedua powernya power ya, pakai dolar power kayak gitu. Kita save, terus kita jalanin, tinggal ngekan code. Build pertama itu rada ini ya, rada lama ya. Karena ini Java itu emang berat sih sebenarnya kalau misalnya dibandingin sama Python atau C++, jadi dia kecepatannya lebih ini sih. Tapi ya sudah, kita ini dulu. Oh yes, ada ini ya, name, harusnya kan name ya. Ini saya pakainya name gini. Terus ada apa lagi? Power, print line, power. Kan pakai print line, pakai panah. Dolar powernya, power, jalan aja. Coba kita akan lagi. Tuh lihat, ngebuildingnya aja 26 detik ya. Dolar nama. Ini belum di save ya. Dasar emang. Itu kita lihat ini sampai tuk, tapi lebih cepat sih kalau yang kedua. Yang tadi kan dia 26 detik, kalau ini 15 detik. Name for each ya, kenapa ya? Pokemons, jadi kita kan nampilin si Pokemons pakai for each. Kita buat variabel pakai itu, pakai ini. Udah bener sih, name sama power. For each di mana?
please specify. Oh, jadi kita jangan sama kayaknya ya. Kita pakai Pokemon kan ya. Pokemon for each. Di sini name powernya kita coba teks lain, tapi sebenarnya nggak ngaruh sih. Ya, kita pakai U ya. Ini pakai $T. Terus di sini $U. Kayak gitu ya, sebenarnya mah nggak ngaruh sih. Print line ya. Karena tab this parameter. Ini kita kesampingkan dulu saja ya. Kita buat dulu menambahkan ini ya. Menambahkan si Pokemonnya ya. Jadi kita di sini kita hilangin ininya. Jadi kita ngebuat function yang namanya add Pokemon. Dalamnya parameternya ada nama sama power ya. Sini di bawah ini saya hilangin. Di sini di bawah kita pakai deklarasi lagi. Kita buat sininya namanya Pokemon. Dia tipe datanya string. Kemudian si powernya dia integer dan kita kasih defaultnya 100 ya si nilainya. Jadi kalau misalnya si usernya nggak masukin, kalau misalnya kita kosongin di sini si namanya doang di ini, dia nggak akan error kayak gitu. Jadi dalamnya kita pakai function yang ini ya, namanya itu kita pakai Pokemons. Jadi kita panggilnya yang ke Pokemons yang tadi ya, kita masuknya pakai function put, terus kita masukin si parameter yang ini, yang Pokemon sama si power sama Pokemon sama si power ya. Ini P-nya kecil aja kali ya. Owner power gitu. Terus kita kasih pemberitahuan aja. Misalnya print line Pokemon baru telah ditambahkan ya. Namanya Pokemon. Pokemon kayak gini ya. Kita coba ini dulu. Kita kasih nama Pokemonnya QB ya. QB. Terus powernya saya nggak powernya 100 ya, 110 aja ya. Biar beda sama yang ini. Kita save. Kita jalanin compile. Oke ya, mutable. Oh, M-nya gede. Mutable map. Ini sebenarnya pakai kurung ya. Saya lupa ya. Nah, kayak gini, harusnya kayak gini. Itu kita jalanin lagi. Ini kayaknya yang ini juga bener deh. Dia pas nambahin dia langsung otomatis ngeluarin semua datanya ya. Kita coba. Oke
Oke ya. Wah ya, lihat ya. Nama Pokemon Pikachu powernya 100, nama Pokemon Bulbasaurus powernya 100. Nah ini yang baru ya, yang kita tambahin yang ini nih, QB 110. Oke mantap ya. Akhirnya program kita jalan ya. Itu yang add Pokemon. Sekarang kita akan buat yang upgrade Pokemon ya. Jadi yang upgrade Pokemon ini dia kita masukin namanya dulu. Jadi ini mah simpel aja sih. Ini saya di duplikat ya. Ini duplikat, yang ininya kita hidupkan. Saya copy ininya biar cepat. Jadi tinggal pakai fun, terus di dalamnya kita buat ini paste aja. Nah di sini kita buat nama si yang mau di upgrade-nya ya. Misalnya ini saya mau upgrade yang si Pikachu ya, yang Pikachu ya. Pikachu saya upgrade jadi 200 ya. Mana sini? Jadi nggak usah nama doang itu. Upgrade nggak apa-apa. Ini upgrade ini kita masukin 100 dulu. Ini si Pikachu ya, Pikachu. Oke. Jadi kita parameternya sama ya, ini segini gini. Terus kita buat di dalamnya variabel power baru ya. Jadi nanti si power yang lama ini kita ditimpa sama si power yang baru ya. New power gitu aja, new power. Dia itu sama dengan, jadi kita panggil si ininya, Pokemonsnya, kita panggil langsung ke si Pokemon ya. Karena sifatnya sendiri, dia kalau misalnya manggil si key-nya, dia otomatis nanti nampilin si value-nya ya. Kayak gitu, jadi mudah. Ditambah power ya. Ini biar menghindari ada null object, kita pakai tanda seru 2 kali kayak gini ya, power ya itu. Terus kita masukin lagi ke Pokemonsnya kita replace ya, replace si nama Pokemon, terus diganti sama si new power ya, si powernya seperti itu gitu ya, kayak gitu. Terus kita tinggal gini aja, kita print line lagi, kita tinggal print line Pokemon dengan nama, kita masukin nama si Pokemonnya, Pokemon, terus tinggal tambahin aja powernya menjadi new power ya, begitu ya, begitu. Kita save, terus kita nggak usah jalanin dulu, cuma jalanin ya. Kita ini 100, terus kita udah pelatihan Pokemon tambah power, new Pokemon replace, kita cek tambah power yang sekarang kita nambahnya 100 ya. Jadi kita tinggal jalanin, kita lihat. Jadi dia outputnya itu ya Java ya, kayak, karena ini si KT ini, si Kotlin itu dia bahasanya dari bahasa Java, jadi nanti output yang keluar dia jar juga. Ya, Pokemon dengan nama Pikachu powernya menjadi 210. Kan Pikachu awalnya 110 ditambah 100 jadi 210. Oke. Pas di list lagi, nama Pokemon Pikachu powernya 210. Oke. Seperti itu ya. Ini kok Pikachu sih? Ini QB ya. Tadi saya nyimpen. Tapi sama aja ya intinya. Terus yang terakhir kita battle ya. Ini yang serunya. Jadi ada Poke 1 dan Poke 2 ya. Jadi kita untuk sekarang kita masukin dulu kita masukin si Pikachu ya. Kita ingin si Pikachu-nya menang ya.
Pikachu menang, terus kita akan melawan si Bulldosaurus ya. Bulbasaurus. Nah, kayak gitu. Kayak gini. Terus ini remove-nya nggak usah. Ini saya hapus aja remove-nya. Jadi kita masuk ke function battle, dimana ini yang luar biasanya ya. Jadi tinggal fun, kita paste. Itu kan 2 monster ya. Jadi kita buatnya Poke 1 dia tipenya kan string ya. Terus si Poke 2 itu juga string ya. String. Oke, kayak gitu. Terus kita masukin karena ini kan ngambil nilainya ya. Jadi kita deklarasinya gini. Var Pokemon 1 dia itu sama dengan Pokemons. Kita masukin si key-nya ini kan si string ini, yang nama yang di sini itu kan si key-nya ya. Jadi otomatis nanti yang dipanggil adalah si Poke 1 powernya gitu. Ini kita duplikat. Terus kita di sini ganti lagi ke sini kita ganti jadi 2 kayak gini. Jadi jangan lupa kalau misalnya di Kotlin jadi menghindari adanya point 0, jadi kayak gini pakai tanda seru. Oke. Jadi kita sistemnya pakai print line. Jadi misalnya biar sedikit dramatis, jadi pertarungan dimulai. Nah, ini kita pakai if kondisional ya. Jadi jika Pokemon 1-nya lebih besar. Jadi kan ini udah nanti nilainya ya. Si value-nya dia kan integer ya, si powernya. Jadi jika si power Pokemon 1 lebih besar dari Pokemon 2, itu print line ya. Kita pakai print line aja. $Pokemon 1, Poke ya. Ini kan Pokemon 1 string. Jadi Pokemon 1 itu powernya. Ini kita gini aja. Poke 1. Jadi kita ngambil si nama ininya. Poke 1 menang. Oke ya. Seru. Nah, terus ini kan karena di remove ya. Ini di remove kalau misalnya kalah, berarti si Bulldosaurusnya di remove dong. Jadi kita tinggal remove aja gini. Pokemon 2.remove ya. Sebenarnya simpel sih si Kotlin ini. Poke 2 ya. Jadi kan ngambil si key-nya. Jadi key-nya diambil, kalau di remove otomatis si value-nya juga ikut hilang. Seperti itu. Gitu. Terus kita pakai if else. If else if ya. Else if. Jadi si Pokemon 1 itu sama dengan, jadi kalau misalnya si poinnya 100 kita ininya seri. Oke, ininya nggak usah kayak gitu. Ini cet ini di mana? Ini kayaknya kurang tutup ya. Nah, kayak gitu. Terus baru aja kita else-nya kan selain berarti si Pokemon 2-nya lebih besar ya. Jadi kita tinggal gini aja. Else Pokemon 1 lebih kecil. Mana? Pokemon 1 lebih kecil dari Pokemon 2. Nggak usah, kita nggak usah pakai ini lagi, kita pakai else langsung. Karena terakhir ya. Pokemon 1 kamu kalah gitu. Terus di remove-nya Poke 1 ya. Kayak gitu. Jadi simpel ya. Si function ininya udah sih sebenarnya. Kita coba jalanin. Kita run code. Ini kalau mau nge-compile-nya ya, teman-teman tinggal tulis aja ini nih. Panjang sebenarnya. Jadi Kotlin C main.kt include runtime d main jar dan java jar. Wah, ini sambil ngejalanin, jadi
ini kita nge-compile ya. Dari sini nge-compile, mana? Nah, dari sini nge-compile, terus di sini yang ngejalaninnya pakai Java. Oleh Pokemon 2 expecting KT43 ya. Mana? 43. Oh ya, gini ya. Nah, ini remove Oke, 1 Pokemon 2. Oh, ini Pokemon 1. Pokemons. Oh, ini Pokemons ya. Karena kan dia ngirim ke si map tadi Pokemon itu ya. "18 detik, Pak." Itu sih. Tapi teman-teman juga bisa pakai ini ya. Pakai yang namanya IntelliJ IDEA, itu juga sama. Lebih komplit lagi. Nah, ini ya, lihat ya. Pokemon baru telah ditambahkan namanya QB. Nah, terus Pokemon dengan nama Pikachu powernya menjadi 200 karena udah di up ya. Terus pertarungan dimulai, Pikachu menang. Ini kan di ceritanya si ini mana? Nah, battle-nya Pikachu melawan Bulbasaurus. Nah, ketika di sini mana? Ketika di sini itu si Bulbasaurusnya nggak ada ya di data ininya. Jadi si Pikachu menang karena si Pikachu powernya 200, dia ngelawan si Bulbasaurus yang powernya 100 ya. Jadi menang kayak gitu. Itu dia game simpelnya ya. Oke, itu aja ya. Mungkin luar biasa ya. Ini indah banget ya Kotlin. Simple, pakai if sedikit, pakai power kayak gitu. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Selamat berpuasa ya teman-teman yang merayakan, yang menjalankan. Oke, cukup sekian dari saya. Selebihnya mohon maaf ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo.